Analis militer Israel Nahum Barnea mengklaim ada potensi Benyamin Netanyahu dikhianati oleh Donald Trump. Mengingat Barnea menggambarkan Presiden Amerika Serikat itu sebagai pemimpin koalisi preman atau aliansi penjahat. Mengutip Tribun News pada 5 Maret, hal itu menurut hasil analisis dari Barnea lewat laporan Yediot Ahronot pada 4 Maret 2025. Menurut Barnea, Trump adalah pemimpin koalisi preman yang anggotanya terdiri dari Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping. Barnea beralasan bahwa ketiga sosok pemimpin negara kaya itu memiliki upaya berbeda, antara lain untuk menggambar ulang lingkup pengaruh global menurut visi yang didasarkan pada kekuasaan dan ekspansi, jauh dari nilai-nilai demokrasi tradisional. Namun sayang, menurut Barnea, pemerintah Israel kini mendapati dirinya menjadi bagian dari aliansi tersebut. Dengan begitu, Barnea memperingatkan bahwa Israel mungkin dikhianati oleh perilaku Trump yang tidak menentu itu. Pemimpin senior Hamas Osama Hamdan mengklaim bahwa pelanggaran Israel menjadi bukti pemerintahan Benyamin Netanyahu berniat menghancurkan perjanjian. Mengutip Palestine Chronicle pada 5 Maret, hal itu diutarakan oleh Hamdan dalam pidato yang disiarkan televisi pada Senin 3 Maret 2025 kemarin. Lebih tepatnya, Hamdan mengatakan bahwa Israel sudah tidak mengizinkan masuknya 50 truk bahan bakar dalam setiap harinya sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian. Sebaliknya, hanya 978 truk yang masuk selama 42 hari dengan rata-rata 23 truk per harinya. Dengan begitu, pelanggaran-pelanggaran Israel selama tahap pertama perjanjian ini telah membuktikan tanpa keraguan di mana pemerintahnya berniat untuk menghancurkan perjanjian tersebut dan secara aktif berupaya mencapai tujuan itu. Hamdan telah memperingatkan bahwa Israel berusaha mengembalikan masalah ke titik awal. Ia juga mengatakan bahwa keputusan Netanyahu merupakan upaya nyata untuk menghindari perjanjian dan menghindari memasuki negosiasi untuk tahap kedua kesepakatan tersebut. Merujuk pada Netanyahu yang menerima usulan Amerika guna memperpanjang tahap 1 dengan pengaturan yang bertentangan dengan perjanjian gencatan senjata. Menteri Pertahanan Israel Katz melontarkan peringatan ke pemerintahan Presiden Abdel Fattah el-Sisi, di mana menyentil soal membawa Mesir keluar dari siklus perang. Mengutip Palestine Chronicle pada 5 Maret, hal itu merupakan pernyataan dari Katz dalam pidatonya pada 4 Maret 2025 kemarin. Katz memperingatkan bahwa Israel tidak akan menoleransi pelanggaran perjanjian damai 1979 dengan Mesir, mengutip rumor internet yang belum diverifikasi tentang persiapan militer Mesir. Katz menekankan bahwa perjanjian damai itu bisa membawa Mesir keluar dari siklus perang. Artinya akan menjadi sebuah keputusan kepemimpinan yang mengubah arah sejarah dan posisi Israel. Katz juga mengingatkan kepada dunia bahwa Mesir adalah negara Arab terbesar dan terkuat dan tetap demikian. Walaupun begitu, Katz menekankan bahwa Israel tak akan membiarkan Mesir melanggar perjanjian damai itu, menegaskan bahwa Israel tidak akan membiarkan pelanggaran struktural itu terjadi. Negara-negara Arab dilaporkan telah menyetujui rencana Mesir terkait rekonstruksi Gaza. Bahkan dalam rencana Mesir itu juga berisi seruan agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian. Mengutip Tribun News pada 5 Maret, persetujuan itu telah terjadi dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT darurat negara-negara Arab yang berlangsung di Kairo, Mesir pada Selasa 4 Maret 2025 kemarin. Pernyataan dalam KTT menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah mencapai gencatan senjata permanen di Gaza, sembari mengakui berbagai tantangan berat yang akan dihadapi dalam implementasinya. Juga dengan tegas menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina dari tanah mereka sendiri, serta menegaskan kembali dukungan penuh terhadap solusi dua negara sebagai jalan keluar yang paling realistis. Negara-negara Arab dalam KTT itu juga menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian internasional ke tepi barat dan Gaza,
Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboulgheid menggarisbawahi pentingnya menyelesaikan perjanjian gencatan senjata. Menegaskan bahwa rencana rekonstruksi Mesir ini bertujuan untuk memastikan bahwa Gaza dan tepi barat tetap berada di bawah otoritas yang bersatu, juga merupakan rencana rekonstruksi yang menguraikan jalur politik dan keamanan yang jelas untuk Gaza. Israel mulai kerahkan pasukan, kendaraan tempur, dan drone ke pedesaan Quneitra, Suriah Selatan. Mengutip Al-Mayadin pada 5 Maret, hal itu menurut laporan dari koresponden Al-Mayadin pada 5 Maret 2025 waktu setempat. Lebih tepatnya IDF yang didukung kendaraan militer berat dan unit lapis baja maju menuju kota Majdulia dan rumah sakitnya di pedesaan tengah Quneitra, Suriah Selatan. Bahkan pengerahan itu disertai dengan pesawat pengintai Israel yang terbang di atas provinsi Quneitra, serta pasukan Israel yang maju ke kota Batnah di pedesaan tengah dan desa Ain al-Nouria di Quneitra Utara. Selain itu, IDF mendirikan pos pemeriksaan bergerak di daerah itu sambil mengintensifkan aktivitas udara. Lebih tepatnya Israel seraya menegaskan kembali posisinya untuk melanjutkan kemajuan mereka di Suriah Selatan. Sekutu setia Israel yaitu Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi kepada Houthi Yaman, menyebutnya sebagai organisasi teroris asing atau FTO. Di satu sisi, Yaman menegaskan bahwa pihaknya siap melanjutkan serangan terhadap Israel. Mengutip Tribun News pada 5 Maret, kabar itu menurut laporan dari sumber utama Middle East Monitor. Lebih tepatnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menetapkan Houthi Yaman yang secara resmi dikenal sebagai Ansarallah sebagai organisasi teroris asing pada Selasa 4 Maret 2025. Menteri Luar Negeri Marco Rubio menjadi sosok yang mengumumkan langkah tersebut, menyatakan bahwa hal itu merupakan aksi memenuhi janji yang dibuat oleh Presiden Donald Trump setelah ia menjabat. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Yaman mengatakan pada 4 Maret bahwa mereka siap untuk melanjutkan serangan terhadap Israel, terkhusus sebagai tanggapan atas pelanggaran Israel terhadap perjanjian gencatan senjata Gaza, menegaskan kembali pendirian teguh Yaman dalam mendukung perjuangan Palestina dan perlawanannya. Hamas menegaskan komitmennya, menyatakan bahwa senjata adalah garis merah dan tak dapat dinegosiasikan. Menegaskan bahwa Hamas tak akan menerima kesepakatan apapun untuk menukar senjata dengan rekonstruksi atau masuknya bantuan. Mengutip Tribun News pada 5 Maret, hal itu diutarakan dalam pernyataan pemimpin Hamas Sami Abu Zuhri. Lebih tepatnya, Zuhri mengatakan bahwa senjata gerakan itu merupakan garis merah dan tidak dapat dinegosiasikan. Dalam pernyataannya, Zuhri menyatakan bahwa Hamas tidak akan menerima upaya apapun untuk menukar senjatanya dengan upaya rekonstruksi atau bantuan kemanusiaan. Perlu diketahui, pernyataan Zuhri itu seperti jawaban atas pernyataan yang dikeluarkan sebelumnya oleh Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar, di mana menyatakan bahwa Israel menuntut pelucutan senjata lengkap di jalur Gaza, pembebasan semua tawanan dan pengusiran Hamas sebagai syarat untuk bergerak ke tahap kedua perjanjian gencatan senjata, di mana menyatakan bahwa Israel menuntut pelucutan senjata lengkap di jalur Gaza, pembebasan semua tawanan dan pengusiran Hamas sebagai syarat untuk bergerak ke tahap kedua perjanjian gencatan senjata. Adapun tahap kedua kesepakatan itu akan mencakup pembebasan tawanan. Namun Hamas mengatakan tidak akan ada lagi tawanan yang dibebaskan sampai tahap kedua sebagaimana disepakati. Lantaran kekhawatiran meningkat bahwa Israel akan kembali membombardir Gaza setelah tawanan dikembalikan untuk menenangkan anggota pemerintah sayap kanan mereka.